لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina wa rasulina wa nabiyina wa syafi'ina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa ma ba'd. Ikhwatal iman wal islam, azzani Allah wa iyyakum. Hadirin jamaah Masjid Al-Fitrah yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita lanjutkan aktivitas ibadah kita pada malam hari ini dengan bersama-sama melanjutkan kajian surah An-Nisa ayat 38 ya. Ayat 38 dibuka surah An-Nisa, lanjutan dari ayat sebelumnya. Mari sama-sama kita mulai dengan membaca umul kitab. Allahumma balligh wa hassil maqasidana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة
وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. Oke, dari sini ya mungkin satu ayat disimak baik-baik, dengarkan. Barakallahu fiikum. Tadi wal yaumil akhiri, ri-nya jangan panjang ya. Wal yaumil akhiri wa dari situ coba diulang. Wal yaumil barakallahu fiikum. Contoh ya, saya contoh lagi, perhatikan. Wa in taku hasanatan yudha'ifha, bo-nya tadi kepanjangan Mbak ya. Saya kasih contoh lagi. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Coba dulu. Oke, barakallahu fiikum Ustaz. Oke, barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum Ustaz. Barakallahu Ustaz. Barakallahu Ustaz.
Barakallah. Barakallah. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يقل الشيطان له قرينا فساء قرينا Barakallah. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما Razaqahumullah. Perhatikan. وكان الله بهم عليما. Terus satu lagi. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة Wa in taku jadi tuka. Taku. Wa in تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. Sadaqallahul azim. Oh, lagunya jadi beda-beda. Lagunya pakai JRK aja ya, diusahakan. Kembalikan ke lagu awal ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, mari sama-sama kita merenungkan 3 ayat yang telah kita baca ya secara bergantian. Tundukkan pandangan kita ya, khusukkan hati kita, khudurkan hati kita, konsentrasikan sepenuhnya karena kita sedang melakukan dialog dengan Allah Subhanahu wa taala ya, melalui tadabbur Al-Qur'an, melalui ta'amul Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas wa la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir wa may yakunish syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Walladzina, dan juga orang-orang yunfikuna yang berinfak ya, mengeluarkan infak ya, atau menginfakkan amwalahum, harta mereka, ria'an nas, tapi karena pamer atau riya kepada manusia, ay yunfikuna lil fakhar wasyuhrah la ibtigha wajhillah. Maksudnya adalah berinfak tapi tujuannya berbangga-bangga diri, wasyuhrati, dan mencari ketenaran, tenar. La ibtigha wajhillah, bukan karena ingin mencari ridho Allah. Ya, kita lengkapi dulu. Wala yu'minuna billah, dan juga bukan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, wala bil yaumil akhir, dan tidak pula iman kepada hari akhir. Wala yu'minunal iman as-sahih billah wal yaumil akhir. Maksudnya adalah mereka tidak iman ya dengan keimanan yang sahih, keimanan yang sungguh-sungguh, keimanan yang jujur ya, billahi wal yaumil akhir, kepada Allah dan yaumil akhir. Wal ayatu, ayat ini ya, fil munafiqin ya, ditujukan kepada siapa? Orang-orang munafik, yang menyinggung tentang orang-orang munafik. Wa may yakunish syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina, barang siapa yang mengambil atau menjadikan boleh syaiton ya menjadi temannya, menjadikan syaitan menjadi temannya, maka fasa'a qarina, setan itu ya adalah seburuk-buruk teman ya.
Maka syaiton sahiban lahu wa khalilan ya'malu bi amrihi fasa'a hadzal qarin was-sahib. Barang siapa yang menjadikan syaiton sebagai sahibnya, kekasihnya, teman setianya, ya, hingga dia melakukan perintahnya syaiton itu, fasa'a hadzal qarin was-sahib, maka setan itu adalah seburuk-buruk teman. Baik, kita dengarkan penjelasan ayat ini. Jadi ada model manusia mau sih berinfak mau, tapi motifnya bukan karena Allah. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Jadi kalau infak, kalau bersedekah itu niatkan karena ingin mencari apa? Pahala dari Allah, mencari ridho Allah, ya, bertujuan agar Allah itu senang. Kenapa demikian? Karena Allah perintahkan infak itu. Maka jangan sampai infak tapi tujuannya agar disanjung-sanjung orang lain, ya. Atau di sini disebutkan wasyuhroh, dan mencari ketenaran supaya dikatakan sebagai orang dermawan. Ya, ini banyak sekali, ya. Banyak sekali model-model infak seperti itu, bahkan diiklankan di TV, ya. Ya, bahkan kalau nggak disorot nggak mau. Itu namanya apa? Pencitraan. Jawab dong yang kenceng. Pencitraan, ya. Nah, ini sebentar lagi nih pencitraan ini akan terjadi di mana-mana. Biasanya kalau nggak pas Pilgub, Pilpres, apalagi PLKB lagi. Bedanya Pilgub sama PLKB apa? Bedanya Pilgub sama PLKB apa? Siapa yang tahu? Kalau Pilgub, pilihan gubernur, pilihan DPR, ya. Kalau sudah jadi lupa. Tapi kalau PLKB, kalau lupa jadi. Kalau lupa jadi. Lupa minumnya maksudnya. Itu bedanya PLKB sama Pilgub. Tipis bedanya. Beda tipis. Ya. Sama-sama lupa, ya. Kalau PLKB, kalau lupa jadi. Kalau Pilgub, kalau jadi lupa. Emang seperti itu, ya. Karena apa? Karena menyuruh orang lain mendukung dia itu ada motivasi yang enggak baik, maka lupa, ya. Pilihan DPR MPR juga begitu kan? Kalau lagi butuh saja, masya Allah, ya, baiknya setengah mati setengah hidup. Ya, kalau lagi butuh, ya, berapapun dikeluarkan untuk menjaring suara. Tapi setelah jadi, saya bodoh. Yang penting aku sudah dapat kursi. Ya, nah, itulah gambaran-gambaran, ya, amal infak pemberian yang motivasinya bukan karena Allah. Sudah jelas kan? Jelas sekali. Ya, maka akibatnya ya seperti itu. Ya walaupun ada juga yang memang benar, kita tidak mengeneralisir semuanya seperti itu, tapi kebanyakan, ya, kebanyakan yang motivasinya ngasih sesuatu ke orang tapi motivasinya selain pada Allah itu ya berantakan semuanya, ya. Ini soal infak, ya. Makanya sedekah infak yang paling mulia adalah sedekah dan infak yang diberikan secara rahasia, hatta la ta'lama ma yunfiku hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiku yaminuh, sehingga tangan kirinya itu enggak tahu, enggak ngelihat dengan apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Itu sebuah gambaran saja, jadi ilustrasi gambaran bahwa betapa mulianya, ya, kalau infak itu dilakukan secara rahasia. Pertanyaannya, boleh nggak Ustadz kalau infak
diceritakan atau diumumkan, boleh nggak? Alasannya? Hah? Ya boleh ya. Jadi udah dijawab tadi ya. Jadi tidak kemudian secara mutlak harus rahasia. Lihat dulu kondisinya. Kalau misalnya Masjid Al-Fitrah sedang membangun, butuh dana besar, sedangkan dana yang terkumpul masih sedikit, maka ketika DKM mengumumkan kepada jamaah bahwa si fulan, si Anus itu telah memberikan wakafnya, infaknya sekian ratus juta misalnya, kemudian tujuannya untuk memancing orang lain, memotivasi, merangsang orang lain agar turut memberikan wakafnya atau misalnya, boleh nggak? Boleh. Justru di saat tersebut malah dianjurkan, ya, dianjurkan untuk memberikan motivasi orang lain, ya, begitu ya. Jadi lihat ilatnya dulu, lihat sebabnya dulu, lihat situasi dan kondisinya, ya. Jadi harus paham yang seperti itu. Ya, jangan terus cara memahaminya itu kaku, tidak. Ya, kalau situasinya memang memerlukan, ya, dan dengan cara seperti itu bisa memotivasi orang lain, maka lakukan hal tersebut, tidak ada masalah, ya. Baik ya. Ya, yang jelas ikhlas tidak ikhlas itu di dalam hati letaknya, ya. Nah, jadi orang-orang yang berinfak tapi tujuannya untuk syuhroh, ya, atau fakhor, ya, jadi berbangga-bangga, tidak dalam rangka mencari ridha Allah, itu perilaku yang tidak dibenarkan, ya. Namanya apa? Riya, ya. Riya itu kan jelek kan, riya kalau kita gitu kan, riya itu jelek nggak? Iya, kalau kita lewat di depan orang terus gitu ya, itu cukup menyakitkan, ya, itu riya namanya, riak-riak. Nah, riak di sini maksudnya adalah pamer, ya, pamer agar diketahui oleh orang lain, agar dianggap bahwa dia adalah orang dermawan, agar dia terkenal di kampungnya, ya, bahwa dia adalah orang yang dermawan. Nah, tujuannya seperti itu, ya. Tentu tidak boleh, ya. Kemudian juga orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan yaumil akhir, ya, maksudnya di sini, ya, tidak beriman secara keimanan yang jujur. Ini menyinggung orang-orang munafik, karena ada, ya, sebagian manusia yang tampilannya itu kayak orang beriman, tapi sesungguhnya dia adalah orang-orang yang menyimpan, ya, ketidakjujuran dalam hatinya. Itu namanya apa? Munafik. Orang munafik. Munafik itu dari kata nafiko, ya. Jadi ada penjelasan, ya, di berbagai referensi, ya. Salah satunya adalah bahwa kata munafik itu dari kata nafiko. Nafiko itu artinya itu adalah di dalam kamus, ya, itu artinya sebuah lubang yang kecil yang dalamnya menganga lebar, yang itu biasa dibikin oleh, ya, binatang-binatang semacam tikus, ya, di gurun. Ada namanya tikus gurun, itu kalau bikin lubang itu di atasnya itu kecil lubangnya tapi dalamnya besar, ya. Jadi antara kenyataan yang terlihat dengan apa yang di dalam itu enggak sama. Kemudian lubang itu ditutup dengan rumput-rumput tipis, ya, di situ. Supaya apa? Tujuannya nanti kalau ada misalnya mangsa, ya, bisa masuk ke situ kemudian menjadi makanan dia. Tapi nggak kelihatan itu. Nggak kelihatan karena ditutup, tujuannya untuk melindungi diri dan menjebak binatang-binatang yang lewat di situ. Nah, itu oleh orang Arab itu disebut nafiqah, ya. Maka orang munafik itu antara apa yang nampak di permukaan dengan apa yang di dalam itu enggak sama, ya.
Itu ya. Paham di sini? Itu orang munafik di sini, wal ayatu fil munafikin ya. Jadi ayat ini menyinggung tentang keberadaan orang-orang munafik ya. Jadi sebenarnya mereka tidak iman kepada Allah dan hari akhir. Wa may yakuni syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina, barang siapa yang menjadikan syaitan itu teman ya, maka seburuk-buruk teman adalah setan ya. Innasyaitana lakum aduwwum mubin ya. Jadi setan itu sebagai musuh yang nyata, fattakhidhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir ya. Karena setan itu adalah musuh yang nyata, maka posisikan setan itu sebagai musuh, jangan musuh jadikan teman ya. Berbahaya, kenali musuh itu ya. Ya seperti kita dengan hawa nafsu, ingin menundukkan hawa nafsu, tahapan pertama yang harus kita lakukan adalah kenali ya, kenali hawa nafsu ya. Kira-kira gimana hawa nafsu kita masing-masing, mungkin berbeda ya, gejolaknya berbeda, maka kenali itu, sehingga kalau kita kenal ya maka bisa mengendalikan ya. Tapi kalau nggak kenal ya susah ya. Jadi kalau kita misalnya ingin menundukkan atau ingin menjinakkan sesuatu, maka harus dikenali dulu. Nah kita dengan setan itu harus di ngertiin juga, kenali juga setan itu apa gitu. Bukan kita kenali terus berteman, bukan. Jadi jangan salah paham. Jadi kenal itu belum mesti berteman. Kenal dalam rangka untuk apa? Mengidentifikasi, untuk mengetahui jati diri yang kita kenali itu, supaya kita tidak kena dampaknya. Paham di sini? Itu dengan syaitan, dengan hawa nafsu juga seperti itu. Kenali hawa nafsu kita. Terus bagaimana cara untuk menundukkan, bukan menghilangkan. Jadi hawa nafsu itu bukan untuk dihilangkan, bukan. Enggak mungkin hawa nafsu hilang. Mungkin enggak hawa nafsu hilang? Enggak mungkin. Mesti nempel. Jadi bukan untuk dihilangkan, tapi apa? Ditundukkan. Nah, jangan salah paham. Nanti kalau antum enggak ada hawa nafsu, ya nanti enggak berkembang jadinya. Ya, nanti antum enggak mau nikah, enggak mau rumah tangga, enggak mau apa, enggak ada nafsu. Ya, nanti akhirnya apa? Ya bubar kehidupan. Iya. Jadi manusia itu perlu ada ambisi juga, keinginan. Karena ambisi keinginan kan. Yang nggak boleh itu ambisius itu nggak boleh. Tapi kalau ambisi ya boleh. Ambisi saya pengen punya ini punya itu. Tapi jangan ambisius. Kalau ambisius itu ya nanti akan menghalalkan segala cara, yang penting bisa meraih. Itu bedanya. Kalau ambisi ya semua orang punya ambisi. Kalau nggak ada ambisi ya nggak berkembang, ya nggak dinamis gitu. Makanya hawa nafsu itu bukan untuk dihilangkan tapi ditundukkan ya. Makanya Rasulullah dalam memaparkan dan menjelaskan bagaimana orang yang cerdas itu al-kayyis ya. Orang yang cerdas itu apa? Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kama qala Rasul. Siapa orang yang cerdik dan cerdas itu, man dana nafsahu, yaitu orang yang menundukkan. Dana itu di situ menundukkan, mengatur, menundukkan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan selalu beramal untuk apa? Kepentingan jangka panjang. Nah, itu orang yang cerdas. Ya, orang cerdas, bukan orang yang punya gelar ini itu. Karena yang pernah punya gelar ini itu juga banyak yang korupsi kan, akhirnya kan bodoh jadinya. Jadi orang melakukan korupsi sekalipun dia itu punya gelar jentrek-jentrek ya, rentek-rentek gelarnya banyak gitu, tapi kalau dia tega korupsi dengan uang yang sangat banyak, itu bodoh nggak? Bodoh, jahil. Nah gitu. Makanya definisi Rasulullah itu luar biasa ya. Definisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan yang orang yang IQ-nya sekian atau gelarnya ini itu, bukan. Tapi orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya, kemudian selalu beramal, selalu mengerjakan amal soleh lima ba'dal
maut untuk kepentingan setelah kematian. Jadi itu berpikir jangka panjang banget itu, ya. Bal tandur nafsum ma qaddamat li ghad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi hendaknya ya, seseorang itu mampu untuk melihat ya jangka panjang, ya jangka panjang masa depan kita. Masa depan kita itu ada dua, masa depan jangka pendek, masa depan jangka panjang. Masa depan kita yang masih jomblo-jomblo ini, misalnya masa depan kita susun nanti setelah nikah, punya rumah, punya kendaraan, punya ini tuh masa depan jangka pendek itu. Karena pendek sekali. Seringkali orang lebih fokus ke masa depan jangka pendek ketimbang yang jangka panjang. Jangka panjangnya nggak pernah mikir. Yang penting nanti kalau sudah tua pensiun, ungkang-ungkang, ya punya gaji, punya rumah mewah, kan rata-rata seperti itu. Tapi nggak pernah berpikir, ya apakah dia setelah pensiun itu akan hidup terus? Nggak juga kan? Pensiun berapa tahun paling? Pensiun berapa tahun Pak? Pensiun orang masuk pensiun berapa tahun umurnya? 55 ya, 55, 58 ya 58 ya 58 ya 58, 59, 60 ya 60 tambah 10, 70 misalnya umurnya sampai 70 itu misalnya, kan nggak tahu juga, siapa tahu belum 60 meninggal kan, wallahu alam. Berarti kalau misalnya 68 ya 58, 9 ya 10, jadi 60 ya, jadi 2 tahun ya ditambah 10 tahun, katakanlah 12 tahun nah, menikmati masa pensiun. Nah 70 tahun itu pun kalau sampai ya kalau nggak sampai ya bisa hanya 2 tahun, bisa 3 tahun ya, itu yang dipikirkan yang pendek banget itu, sementara nggak pernah berpikir ya jangka panjangnya. Makanya ini ngaji ini seperti itu harusnya ya. Jadi jangan istilahnya itu mementingkan yang kecil tapi menghilangkan yang besar. Kalau ada orang Jawa pernah nggak dengar kata-kata begini, buru apa Pak? Buru uceng kelangan delek. Benar kan Pak ya? Terjemahnya gimana Pak? Terjemahnya? Hah? Terjemahnya gimana itu? Buru uceng kelangan delek. Ulum tahu nggak? Hah? Lu kan nggak pernah dengar. Kang Zidan tahu? Apalagi Madura tahu nggak? Nggak tahu. Buru uceng kelangan delek. Buru yang kecil, kelangan yang besar. Kalau bahasa Sunda apa tuh? Kang Romton. Memburu yang kecil, yang remeh-temeh, tapi mengesampingkan yang besar, tujuan yang besar. Apa namanya? Wah, ini referensinya kurang nih berarti antum. Sunda gimana? Kalau Aceh sekarang Aceh apa Aceh? Oh, gimana ini? Berarti orang Jawa dong yang lupa. Iya. Jadi memburu yang kecil, ya, sementara yang besar dilupakan. Nah ini kebanyakan orang begitu, ya ini kebanyakan aktsaruhum, ya aktsarun nas, kebanyakan manusia seperti itu. Jadi menganggapnya masa depan itu ya masa depan di dunia, padahal enggak, itu mah sangat pendek jangka waktunya, ya. Nah, makanya tadi kenali diri, ya. Maka di sini wa may yakunis syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Siapa yang menjadikan syaitan sebagai teman, ya berarti dia telah menjadikan teman yang paling buruk, ya, karena setan tidak pernah menyuruh kita untuk berbuat baik, ya. Jadi kerjaannya memang menyelewengkan kita, menggelincirkan kita. Nah, setan yang paling berbahaya itu setan yang ada dalam diri kita, apa namanya, hawa nafsu, ya. Jadi kenali itu, kemudian kita tundukkan hawa nafsu itu, bukan untuk dihilangkan. Kalau dijelaskan lebih panjang jadi panjang gitu ya. Baik, yang penting sudah masuk aja itunya.
maksudnya ya. Kemudian wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim 'alima. Ya. Wa madza 'alaihim. Apa artinya itu wa madza 'alaihim? Kalau istilah gampangannya ya. Ya. Begini. Apa salahnya kalau kamu berbuat baik? Gampangnya begitulah. Apa salahnya sih kalau kamu itu berbuat baik kepada kedua orang tua misalnya? Itu kata-kata apa namanya? Bentuknya apa kan? Istifham, pertanyaan. Ya. Atau kenapa sih? Nah, kenapa sih kamu kok nggak berbuat baik? Ya. Apa alasannya? Apa berat? Apa madarat buat lo, buat kamu misalnya? Kok kamu nggak mau berbuat baik? Padahal potensi kamu untuk bisa berbuat baik itu sangat terbuka. Kenapa gak kau ambil? Paham di sini? Itu makna dari wa madza 'alaihim. Jadi pertanyaan. Jadi apakah kemadaratannya itu 'alaihim bagi mereka lau amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah. Jadi ini dibalik ya. Apa kira-kira madaratnya jika kamu itu iman kepada Allah dan hari akhir dan menginfakkan sebagian rizki yang telah Allah berikan. Ya, ini maknanya adalah memberikan hirsun atau memberikan motivasi agar supaya iman kepada Allah dan hari akhir dan berinfak. Ya, apa salahnya? Gitu. Subhanallah. Jadi pertanyaan itu bukan untuk dijawab sebenarnya, bukan untuk dijawab. Dan ini penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa salahnya kalau seandainya kamu itu iman kepada Allah dan hari akhir dan berinfak secara ikhlas, bukan pamer karena tadi masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Wa anfaqu mimma razaqahumullah, dan berinfak ya, dengan sebagian harta yang telah Allah rizkikan kepadamu. Ya, jadi makanya di sini al istifhamu lil inkari wat taubih. Jadi istifham ini faedahnya adalah untuk pengingkaran dan menerangkan keburukan perbuatan ya yang dilakukan oleh seseorang. Ya. Jadi wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yaumil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah. Kenapa kamu enggak mau beriman kepada Allah, kepada hari akhir? Apa salahnya? Apa madaratnya buat kamu kalau kamu beriman? Paham? Itu maksudnya. Maka mafhumnya adalah bahwa Allah menyuruh agar kita itu beriman kepada Allah, menyuruh agar kita beriman kepada hari akhir, menyuruh kita juga agar beriman, agar berinfak ya di jalan Allah ya, sebagian rezeki yang Allah telah berikan kepada kita. Ya. Wa kana Allahu bihim 'alima, dan adalah Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Jadi ayat ini ya, wa'idun lahum ya bil iqab ya. Kalau wa'id artinya apa? Wa'idun, ancaman. Kalau janji apa? Wa'dun ya. Wa'dun wa wa'idun. Jadi sudah berkali-kali mendengarkan, jangan salah terus. Kalau wa'dun itu janji, wa'ad. Kalau wa'id ancaman. Oke ya. Jadi harus referensinya harus makin bertambah antum. Ya, jangan ngaji tapi masih tetap aja enggak nambah referensi. Hadza wa'idun lahum bil iqabi ay sayujazihim bima amilu. Ya. Jadi ini adalah wa'id, ancaman dari Allah ya terhadap orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil iqabi, dengan siksa, ay sayujazihim bima amilu. Artinya Allah akan membalas kepada mereka atas apa yang telah mereka kerjakan. Termasuk diantaranya nggak mau iman kepada Allah. Kalaupun iman juga imannya nggak jujur, ya dipenuhi dengan kemunafikan dalam hati mereka. Ya, itu balasannya tentu mengerikan ya orang-orang seperti itu. Ya, makanya iman itu harus betul-betul luar dalam. Lisan kita mengatakan iman, hati kita juga membenarkan. Karena definisi iman yang sudah diketahui oleh kita dan sudah disampaikan oleh para ulama, gimana itu definisi iman?
Al-imanu wa at-tasdiq bil qalbi, ya, wal qaul bil lisan, wa amalun bil arkan. Nah, ya, atau dengan apa namanya anggota badan, ya, wa amalun bil arkan. Jadi iman adalah at-tasdiq, pembenaran, bil qalbi. Jadi hatinya, qalbnya membenarkan. Tapi nggak cukup di situ, ya, harus diungkapkan dengan kalimat melalui lisan kita. Wal qaulu bil lisan atau wan nutqu bil lisan. Kemudian wa amalun atau wal amalu bil arkan, ya. Jadi dengan pengamalan. Jadi tiga-tiganya nggak boleh dipisah-pisahkan, ya, bagian integral, bagian yang tidak boleh terpisah. Kalau iman itu misalnya hanya dalam hati, ya orang-orang kejawen, ya, Islam sejati itu sudah masuk dalam kategori mukmin. Banyak orang yang penting percaya, yang penting eling, ya kan? Ya, sholat mah nggak perlu, yang penting eling saja, sholat enggak, syariat juga enggak, itu banyak, ya, dan itu belum sah, ya, belum sah. Atau misalnya dia baik, ya, melaksanakan amal-amal kebaikan, ya, dalam dunia sosial misalnya, ya, dia suka bantu segala macam, ya, soleh, tapi hatinya mengingkari Allah, mengingkari agama, mengingkari Al-Quran, mengingkari Nabi Muhammad. Gak bisa juga seperti itu, ya. Nah, jadi ada itu orang yang sholat juga ikut sholat, tapi dia sebenarnya nggak Islam. Ada, pokoknya ikut aja. Bahkan ada yang puasa, ikut puasa, karena temannya kebetulan banyak Muslim, dia ikut puasa, tapi hatinya nggak membenarkan. Ada, jangan dikira nggak ada, banyak. Ikut puasa tujuannya ya sekedar ikut, terus kemudian pengen sehat, ya, kemudian diet sekaligus itu, ya. Jadi dapat manfaat itu saja, tapi nggak membenarkan bahwa itu sebuah syariat. Wah, ikut aja, ya. Ada yang seperti itu, ya. Maka ketiga-tiganya tidak boleh dilepas, ya, satu-satu tidak boleh, ya. Tiga-tiganya harus bebarengan, ya. Yang mendengarkan dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan, ya. Itu, ya. Jadi iman itu seperti itu, ya. Makanya selalu disandingkan antara amanu wa amilus sholihat. Yang mananya apa, ya, itu memang harus ada manifestasinya, ya. Sebagai manifestasi pada iman adalah amal soleh. Baik, terakhir, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Ya, sesungguhnya Allah tidak ada dan, ya. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak pernah menganiaya seseorang walau hanya sebesar dzarrah. Banyak Quran mengatakan dzarrah. Quran tidak mengatakan biji sawi atau semut gula atau atom, gitu, ya. Tapi Quran mengatakan dzarrah. Ini banyak Quran, ya. Karena Quran itu bisa dipertanggungjawabkan dalam setiap situasi dan kondisi. Kalau waktu itu hanya satu, misalnya sudah disebutkan nama, bukan benda terkecil, ya nanti bisa dibantah. Tapi Quran ini semua nama nggak bisa dibantah. Nah, makanya dzarrah itu adalah benda terkecil. Kalau menurut Kang Romdan apa benda terkecil itu? Menurut antum definisinya benda terkecil itu apa? Hah? Oke? Ya memang kalau yang paling kecil dari seluruh benda, iya, nggak bisa dibantah itu definisi antum. Kalau Kang Zidan apa itu benda dzarrah itu apa menurut antum? Dzarrah. Iya. Jadi dzarrah itu adalah benda terkecil. Akhirnya apa? Bisa atom, bisa biji sawi, bisa debu mungkin, ya, bisa butiran pasir debu, dzarrah, ya. Makanya di terjemah Depak itu, ya, disebutkan dzarrah aja gitu, dzarrah, benda
kecil. Kalau dulu saya ngaji dengan kiai saya itu sering menyebutkan darroh itu semut gula. Ya. Semut gula itu kecil apa? Itu, paling kecil kan? Kecil tapi baunya nggak enak gitu ya, baunya nyengat. Semut gula. Iya, atau biji sawi bisa. Itu darroh. Nah, maksudnya begini, Allah tidak pernah mendolimi hambanya, walaupun hanya sekecil darroh. Artinya Allah benar-benar clear, gitu loh ya. Kalau manusia kan enggak, walaupun kelihatannya sudah adil dalam memutuskan perkara, tapi masih tetap ada celah kekurangannya, kelemahannya. Enggak adil-adil banget, ya itu manusia keputusannya. Tapi kalau Allah SWT itu enggak seperti itu, Masya Allah ya. Ay la yabkhasu ahadan ya min amalihi syai'an. Jadi Allah tidak mengurangi seseorang, tidak mengurangi sesuatu dari amal seseorang yang telah dilakukan. Walau kana ya masnadarratin, walaupun amal itu seberat ya darroh. Nah, di sini disebutkan wahia al-haba'atu. Haba itu apa artinya? Debu. Ya, di sini disebutkan debu oleh Ali As-Sabuni, disebutkan ya Syekh As-Sabuni wahia al-haba'atu. Wa dzalika ala sabili tamtsil tambihan bil qalil 'alal katsir. Ya, jadi ini sebagai apa? Sebagai cara untuk membuat perumpamaan ya, tamtsil. Ya, contoh ya, sekecil apapun, sekecil benda apapun ya amal perbuatan ya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terdolimi sama sekali ya itu ya. Wa yu'ti min ladunhu ajrun 'azima, dan Allah dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Allah memberikan dari sisinya ajrun 'azima, yaitu pahala yang besar. Wa yu'ti min indihi tafaddulan wa ziyadatan ala thawabil amal ajrun 'azima wa huwa al-jannah. Jadi Allah selalu melebihkan bahkan balasan kebaikan ya untuk hamba-hambanya. Makanya tafaddulan wa ziyadatan ala thawabil amal. Jadi ditambah, kalau soal kebaikan yang dilakukan oleh hambanya itu balasannya selalu ditambah, dilipat gandakan. Itu maksudnya ya, maksudnya ajrun 'azima di situ. Jadi antara amal kebaikan yang kita lakukan dengan balasan itu sangat tidak sebanding ya. Amal kecil dibalas besar. Maka ada di dalam Al-Quran itu istilah at'afam mudha'afa. Mandalladzi yuqridullahu qardan hasana yudha'if. Ya, jadi kalau ada orang meminjamkan kepada Allah, itu berarti Allah butuh pinjaman, enggak gitu maksudnya ya, beramal kebaikan ya, Allah akan balas dengan balasan yang berlipat ganda. Itu makanya disebut ajrun 'azimah, pahala yang besar, yakni apa? Wa huwa al-jannah. Jadi disebut ajrun 'azimah itu surga. Ya, makanya surga yang luar biasa digambarkan dalam Al-Qur'an, dalam riwayat-riwayat hadis ya. Itu kalau kita hanya ngandalin amal kita, kira-kira sumbut enggak? Sebanding enggak kira-kira? Jelas enggak ada apa-apanya amal kita itu ya. Makanya surga itu kita dapat karena apa? Rahmat Allah, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hanya mengandalkan amal, rasa-rasanya lihat sholat kita juga masih begini, infaknya enggak jelas, kadang iya kadang enggak, malah banyak enggaknya gitu setiap hari ya. Masya Allah, amalan-amalan juga seperti ini. Andalkan apa kita ya. Makanya kalau Allah kemudian menyampaikan dalam Al-Quran ajrun 'azima, itu memang bagian dari apa? Kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wasi' ya, Allah maha luas pemberiannya, maha luas berkahnya, maha luas balasannya. Wasi'un alim, maha luas ya kebaikannya,
ya, syukurnya juga, ya. Jadi Allah itu syakur, subhanallah, sangat maha berterima kasih, ya. Kalau kita itu nggak dikasih Allah Subhanahu Wa Taala, nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya siapa yang akan menerima kita? Siapa yang akan membalas kita? Kan begitu. Makanya subhanallah, ya. Jadi wa yu'ti min ladunhu ajron azima, ya, tafaddulan wa ziyadatan ala thawabil amal ajron azima wa huwa al jannah. Maksudnya akan dibalas dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, mudah-mudahan 3 ayat yang kita baca, kita fahami, kita dengarkan, ya, bisa kita betul-betul jadikan pegangan, ya, sehingga makin hari makin bertambah kesempatan dan usia kita. Usia bertambah atau berkurang? Makin berkurang usia kita, ya, makin bertambah amal kebaikan kita, sehingga sampai titik terakhir nanti kita mendapatkan akhir yang paling baik. Wallahu a'lam bishawab, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhirin alhamdulillah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.